Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Maulana dari kelas PAI 3D NIM 24020100082. Di sini saya akan mengevaluasi buku fikih kelas 11 Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Adapun yang akan saya bahas yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan dari buku ini, yaitu yang pertama kesesuaian kurikulum resmi tahun 183 tahun 2019. Jadi buku ini disusun dan dipersiapkan oleh pemerintah Kementerian Republik Indonesia dalam rangka implementasi kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah sesuai KMA nomor 183 tahun 2019. Ini menjamin sesuai materi dengan standar kurikulum nasional. Adapun yang kelebihan yang kedua yaitu materi yang komprehensif dan mendalam. Jadi cakupan materi fikih untuk kelas 11 MA sangat luas dan mendalam, yaitu spesialisasi keagamaan meliputi fikih siasa dan fikih jinayah. Jadi hal ini relevan dengan tuntutan kompetensi siswa peminatan keagamaan. Yang ketiga yaitu fokus pada karakter dan aplikasi. Jadi kompetensi inti dan kompetensi dasar mencakup 4 dimensi. Yang pertama itu sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Jadi setiap bab dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran yang mendukung pengembangan sikap seperti kajian, diskusi, pengalaman karakter, hikmah, dan tugas. Ini mendorong siswa tidak hanya memahami teori tapi juga menginternalisasi memahami teori untuk juga menginternalisasi nilai-nilai Islam, misalnya mengamalkan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi pengetahuan tentang jual beli. Kelebihan yang keempat yaitu visi keagamaan yang moderat dan nasionalis. Jadi kata pengantar menegaskan tujuan buku untuk membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat serta memandu internalisasi nilai keagamaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sangat penting untuk pendidikan Islam di Indonesia. Dan kelebihan yang terakhir yaitu struktur pembelajaran yang jelas. Jadi setiap bab memiliki struktur yang lengkap, dimulai dari kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, peta konsep, pendahuluan materi pembelajaran hingga uji kompetensi. Adapun kekurangan dari buku ini yaitu keterbacaan dan konsistensi transliterasi. Jadi sebagian pedoman transliterasi Arab ke Indonesia terlihat tidak lengkap atau kurang jelas. Misalnya transliterasi untuk huruf do dan ain tampak hilang atau kosong pada cuplikan yang tersedia. Jadi sarannya yaitu perlu dilakukan peninjauan ulang untuk memastikan semua huruf vokal dan ta marbutah ditransliterasi secara konsisten sesuai standar resmi yang dirujuk. Kekurangan yang kedua yaitu kedalaman analisis fikih kontemporer.
Jadi perluasan konteks modern meskipun mencakup riba, bank, dan asuransi syariah, perlu dipastikan bahwa kegiatan diskusi dan materi benar-benar menyentuh kasus-kasus kontemporer yang relevan seperti praktik e-commerce, vintage syariah, atau kasus buga atau pemberontakan dan jinayat di era digital. Kekurangan yang ketiga yaitu potensi kekeliruan. Jadi perlu penyutingan menyeluruh untuk menghindari kekeliruan ketik, misalnya seperti nama file Indonesia, dan memastikan konsistensi penggunaan istilah fikih Arab atau terjemahan Indonesianya. Yang keempat yaitu ilustrasi dan visualisasi materi. Untuk materi yang kompleks seperti peta konsep dan materi muamalah atau jinayat, penambahan ilustrasi, diagram alir atau tabel perbandingan, misalnya perbedaan wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah, akan sangat membantu pemahaman siswa. Dan yang terakhir yaitu penjelasan khilaf atau perbedaan pendapat. Jadi sebagian meminta siswa untuk menganalisis perbedaan fuqaha. Perlu dipastikan bahwa penyajian berbeda pendapat ini dapat disajikan dengan metode yang sistematis dan mudah dipahami, memberikan dasar dalil seperti pendapat tanpa menimbulkan kebingungan atau sikap fanatisme mazhab yang kaku. Ya, itulah tadi evaluasi tentang buku fikih di kelas 11 Madrasah Aliyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.